Oke, kalau di data saya itu etika profesi kelas A itu ada 34. Etika profesi kelas B ada 37. Etika profesi kelas C ada 37. Jadi totalnya ada 108 orang ya yang mengambil mata kuliah etika. Oke, semua ini kita coba untuk diskusi tentang kontrak kuliah ya, sebelum saya sampaikan pengantarnya tentang etika profesi dulu. Oke, ini etika profesi, dosennya hanya saya ya, tidak ada yang lain, karena yang dosen yang satunya sedang studi S3 ya, Pak Asep Purnama Bahtiar sedang melaksanakan studi S3. Ini kita akan membahas tentang kontrak belajar. Next. Oke. Kita di jadwal kuliah itu kan 18-15 ya. Itu sepertinya mustahil kita laksanakan ya. Kenapa? Karena maghrib itu di Jogja jam 18.45. Artinya kita terlalu mepet jika maka kita majukan atau kita undur ya, pasti kita undur ya. Kita undur menjadi 18.45. Ya. Toleransi keterlambatan tidak ada karena kita sudah undur 30 menit. Jadi tidak ada istilah terlambat lagi. Ya, kalau yang kelas filantropi kemarin kita undur 15 menit. Kalau ini kita undur jadi 30 menit ya. Kita yang posnya di dekat UII sana juga kekejar gitu. Ya. Setengah jam ya. Kalau masuk itu perkuliahan ya, jangan dua-duanya, udah telat nggak dapat presensi malah nggak mau masuk, nah itu rugi 2 kali ya. Orang yang di kampus mana-mana pengen offline, nah kita yang sudah dikasih kesempatan offline kok nggak mau. Setidaknya kalian dapat suatu yang komunikasinya lah ya, tidak hanya sekedar rebahan buka laptop lihat PPT lihat PDF gitu aja, tapi memang kita atraksinya karena berbeda ya. Feel yang kita rasakan itu sangat berbeda. Oke, jadi itu ketentuannya. Nah ini peraturan pakaian ya, karena ini kita di etika profesi maka aturan saya agak ketat ya. Karena nanti ini kalau kalian komplain dengan pakaian yang saya atur, saya mau kalian juga komplain untuk pakaian kalian praktikum. Kalau praktikum biasanya ditentukan ya, putih, hitam. Kalau saya warnanya bebas sih, warna ungu, warna pink, mau warna-warni, mau bunga-bunga, gitu. Penting yang pertama untuk laki-laki kalau pakai kemeja bajunya ya dimasukkan itu rapi ya, maksudnya itu dimasukkan tuh masukkan celana itu loh ya, bukan dimasukkan tas, dimasukkan itu yang rapi. Kalau pakai baju batik atau koko ya dikeluarkan. Mal sih sebenarnya ya kan. Jadi, dan ini juga aturannya sama buat saya ya. Kalau Anda mau pakai celana levis, tolong bentuknya yang bukan levis pensil ya. Ini untuk yang putra ini ya, ini yang untuk yang putra dulu.
Jadi pakaiannya sebenarnya rapi kayak perapi kumbang. Cuman warnanya saja berbeda, bebas. Nah, cuman saya berikan tambahan, boleh kok kalau pakai baju koko itu boleh. Pakai baju batik juga boleh, gitu kan. Nah, kalau perapi kumbang kan nggak boleh. Kan? Nah, tapi kalau di kelas saya kan monggo mau pakai itu, yang penting rapi ya. Kan kalau kalian lihat orang punya profesi itu kan ya penampilannya aja harus meyakinkan dulu. Kalau penampilannya aja enggak, ya Pak itu Bill Gates, itu Bob Sadino, mereka berpakaian kayak gitu setelah jadi orang sukses gitu ya. Kalau mau menuju orang sukses jangan aneh-aneh dulu. Nanti kalau kamu udah jadi orang sukses, sudah megang dunia, ya terserah kamu lah, suka-suka kamu gitu ya. Oke, kemudian bersepatu, ya tidak boleh pakai sepatu sendal. Ya sepatu ya sepatu, nggak usah pakai sepatu sendal gitu ya. Pak kalau hujan gimana? Nah ini ya, saya berkali-kali ngajar ketika hujan dan sepatunya, pakaiannya saya masukkan tas semua, saya ganti di kamar mandi. Ya, jadi nggak ada halangan. Selagi kita tuh mau mencari ketertiban, jalan keluar mesti ada. Ya, tapi kalau kita mencari satu alasan tidak akan pernah bisa melalui rintangan itu. Nah, perempuan diwajibkan pakai kaos kaki ya. Ini laki-laki perempuan ya. Biasakan rapi, itu bentar lagi magang, kan itu bentar lagi berinteraksi dengan orang banyak di tempat-tempat profesi. Nah, disiapkan dari sekarang ya. Kemarin disampaikan yang dari Pak Amla itu kan orang itu pertama yang lihat itu tampilannya dan CV-nya gitu loh. Tapi kalau kalian ke tempat profesi magang ke sana pakai celana training atau celana ya kan enggak terlempar juga. Ya, jadi rapi. Ininya saya hanya pengen rapi, jenisnya bebas. Oke. Kehadiran. Ini ya, ini karena sekarang dirubah dulu 4 menjadi 16 kali, nanti rinciannya di akhir. Intinya satu pertemuan kontrak kuliah dan sekilas nanti penjelasan tentang profesi. Kemudian 3 pertemuan untuk UK, ada UK 1, UK 2 dan UK 3. Kemudian 12 kali pertemuan, ya itu tidak 10 kali ya, nanti 12 kali pertemuan itu 12 kali pertemuan untuk materi ataupun e-learning ya, atau my class. Ya, 3 kali UK, 12 kali pertemuan materi gitu ya. Oke. Maksimal ketidakhadiran 25%. Berarti 1/4 dari jumlah pertemuan. Kita 16 kali pertemuan. Maka minimal kehadiran kalian itu harus 11 kali. Minimal. Ya, itu mal. Boleh nggak Pak hadirnya full? Boleh saja. Tapi kalau hadirnya di bawah 11 ke bawah ya. 11 ke bawah maka saya pastikan ya. Nah, nanti Bapak kok kesannya ngancem. Nanti ada apresiasi. Katanya orang yang pahit-pahit sih gitu deh ya. Yang agak yang gimana gitu. Baru nanti kita yang enaknya apa. Oke. Nah, saya memberikan info kuliah kosong biasanya itu 3 jam sebelum masuk paling lambat. Ya. Nah, saya belum pernah, kalian sudah ada di kelas saya pulangkan belum pernah. Kecuali pernah saya satu kali waktu kalian sudah di kelas semua dan saya juga di kelas semua, saya pulangkan. Itu syar'i, anak saya panasnya tinggi dan hampir step ya, tahu ya step ya, yang kayak kejang gitu ya. Nah, maka saya itu juga langsung pulang dan saya bawa ke rumah sakit. Nah, itu syar'i. Ya karena nyawa itu lebih utama dari segalanya. Tapi selain itu saya tidak pernah membatalkan mendadak. Ya kalau dulu jabat tidak pernah juga sih. Ya, cuma kadang telat gitu. Tapi insya Allah
karena sekarang sudah tidak menjabat, nah, insya Allah lebih bisa fokus ke teman-teman semua. Oke, ketidakhadiran tadi ya 25%. Apa 25% itu yang tanpa keterangan, mau izin organisasi, atau sakit, atau ada acara keluarga. Mau keluarga jauh, mau keluarga dekat, mau keluarga setengah jauh, setengah dekat, yang penting kuotanya 25. Maka pinter-pinter, kalau udah benar-benar penting, makanya jangan pernah cabut kuliah. Ya, jangan dijadikan organisasi itu untuk menghambat kalian tidak kuliah. Ya, kemarin sudah ada penerima beasiswa karena terlalu aktif di organisasi, kuliahnya tertinggal, akhirnya dicabut biaya kuliahnya, beasiswanya. Kan sayang ya, karena terlalu asik dengan apa namanya, organisasinya, nilainya anjlok, tidak pernah kuliah, dan beasiswanya dicabut. Kasihan orang tuanya harus membiayai, padahal udah dapat beasiswa full. Ya, ya itu jadi pembelajaran aja, dan kita apa namanya, sesuai untuk tujuan kita awal. Nah, catatannya ya nanti kalau mamanya ada pertimbangan lain kita pertimbangkan gitu. Pak, saya itu lomba, berangkat itu lomba, bukan untuk persiapan lomba ya, tapi memang mungkin 1 bulan full gitu ke Malaysia gitu. Nanti kita bicara. Kemudian kalau Anda lomba atau kegiatan itu dihitung masuk kelas, ketika lombanya harus mendapatkan surat tugas dari prodi atau fakultas atau universitas. Karena lomba resmi itu mendapatkan surat. Ya. Lombanya tingkat apa? Oh, nggak semua lomba. Ya. Lomba yang resmi diadakan minimal tingkat regional. Kalau cuma antar fakultas, antar prodi, nggak usah. Karena itu nggak bisa diklaim. Ya, nggak bisa dianggap untuk meningkatkan soft kalian. Jadi minimal skala lombanya regional, skor internasional. Oke. Nah, TA, nah ini ya, TA titip absen, yang nitip atau yang mengabsenkan saya pastikan nilainya E. Saya tidak ada toleransi kalau ini. Ya, saya anggap tidak boleh 1 meter. Mau dia nilai beneran atau enggak, kok ngiseng-ngisengin gitu mamanya ya. Tak tolonglah gitu ya. Kan katanya tolong menolong Pak gitu ya. Tidak toleransi saya. Ya, makanya jujur saja. Kalian udah punya kuota untuk tidak hadir kok. Gitu. Tenang aja ya. Saya fasilitasi 4 kali tidak hadir. Paling kenanya hanya dinilai persentase hadir. Tapi kalau aman, kalian masih tetap bisa dapat nilai 4. Ya kita anggap 2 bulan, 6 bulan, 4 bulan kuliah kita ya, kita anggap sebulan sekali nggak masuk. Tapi kemudian jangan kompak ya, yuk kita kompak yuk, 1 kelas nggak usah masuk semua, itu ya kurang ajar juga itu gitu ya. Nah, pokoknya hasilnya kita serahkan kepada individu saja. Ya, maka gunakan waktu kuliahnya, masuklah ketika Anda punya waktu luang untuk kuliah. Jadi ketika sibuk kalian bisa menggunakan 25% itu. Karena seringnya izin Pak nikah saudara, telah ditanya-tanya saudara jauh, tetangganya, kucingnya mati ya, dan segala macam lah ya, alasan. Nah saya terima ya, soalnya udah terlalu sering lah ya, apa namanya, mahasiswa itu yang kadang mau bohong-bohong atau mau tipu-tipu ya. Insya Allah kita lebih pengalaman lah ya. Ya, karena kita lebih duluan jadi mahasiswa daripada kalian, gitu kan? Kita lebih pengalaman lagi. Oke? Jadi ya, ini untuk masalah presensi. Ya, atau kalian ngerjain tugas, ngasih contekan, ya ada kasus ya, saya tidak menyebutkan nama. Ada kasus peminjasnya untuk menjadikan referensi. Ya, makanya kalau memberikan referensi, kisi-kisinya aja, nggak usah tugasnya dikirimkan, akhirnya dijiplak atau diplagiat. Ya. Sampai
sampai sekarang nilainya masih belum saya rubah. Ya, walaupun sudah mengirimkan tugas ulang ya. Saya belum cek tugasnya. Nanti ya semoga aja tugasnya juga lagi. Ya, tapi pandainya paling banter nilainya C lah kalau nggak D. Yang penting tidak D. Kalau benar mengerjakan tugasnya. Ini sudah saya sampaikan dari awal ya. Jadi jangan nanti kalian kok kemudian komplainnya di akhir selalu menyampaikan aturan kayak gini nih. Ya, tapi ya kadang eneng nggak sih bandel ya. Kok nak keneng batunya baru ya Pak, maaf Pak, salah saya Pak. Ya udah, salah ya terima hukumannya gitu saja. Karena kalau itu kan saya harus mencabut aturannya. Gitu. Oke, tugas kuliah ya. Setiap mahasiswa akan diberikan tugas kuliah satu orang satu materi. Saya tidak buat lagi tugas kelompok. Jadi umpamanya anggaplah tentang etika bisnis gitu ya. Maka Rizaldi ini buat tentang etika bisnis, Syaufi buat etika bisnis, Nurfadia buat etika bisnis. Semua presentasinya nanti saling melengkapi, tapi makanya saya yakin akan berbeda. Nah, ini jadi mungkin tentang etika profesi 3 orang, tapi bukan kelompok, buat sendiri-sendiri. Nah, yang kemarin filantropi sok-sok nitip tugas terima beres gitu, nah sekarang kalian akan merasakan buat itu. Ya, Pak, nanti kalau mau coba-coba, itu kan kelas A, nanti Pak Rozi kan akan teliti yang kelas B lah, tak sama. Ya kalau mau coba-coba ya nggak apa-apa. Ya, paling cuma dianggap nggak kuliah 1 semester aja toh. Ya kalau mau nyoba, Pak Rozi itu beneran apa nggak apa-apa dicoba. Ya saya kadang suka kalau dicoba-coba ya orang itu gitu ya. Nah, coba baru nanti nangis-nangis gitu kan. Pak lah ya. Saya udah terbiasa menghadapi mahasiswa nangis ya. Oke. Nah, tugas kuliahnya nanti dibuat mini skripsi. Ya, ini sudah ada nanti catatannya. Harus diuji Turnitin. Sekarang juga bisa Turnitin online ya. Bisa lampirkan di tugasnya nanti. Dan karena spellnya besok juga akan dikirimkan serentak, hard file-nya dibawa ketika kalian presentasi di depan. Ya, bawahnya. Jadi sekali lagi, kalau ada ditemukan kalau kalian coba-coba aneh-aneh, nggak apa-apa, kita ketemu 1 tahun lagi. Ya, atau nanti dengan dosen yang satunya ya, Pak Asep Purnama Bahtiar, ya nggak apa-apa. Kemudian makalah dikumpulkan pada pertemuan ketiga. Ya, nanti materinya kita akan share. Nah, nanti biar dibagi sama koordinatnya, mau kayak undian atau mau apa lah, saya kasih secara adat. Ya, ini sekarang pertemuan pertama ya, 2 minggu lagi. Pak, bulan lagi pun kalian ngerjainnya juga 2 hari sebelum dikumpulkan, gitu kan? Contohnya ujian saja sudah diberi tugas, ya, sudah sebelum kuliah berakhir sudah diingetin kuliah ujiannya ini, nanti kalian buatnya ini, 2 hari sebelum penutupan sudah diingatkan, yo waktunya tinggal sekian, 1 hari sebelum habis juga sudah diumumkan sekian, 2 jam sebelum habis juga sudah diumumkan, masih ada yang menyatakan lupa. Nah, luar biasa pokoknya ini ya. Nah, itu nanti insya Allah besok ya. Nanti mau saya bagi langsung atau teknis kelas ya, monggo nanti disepakati siapa yang akan bagi. Oke. Ya, ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari awal nih sampai akhir ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Lanjut. Oke. Next. Oke ya. Ini isi dalam tugas kuliah. Makalah saya jadikan UK. Kalau kalian nggak maksimal ya kena di UK 1. Oke, kena di UK 1. Kalian serius gitu kayak ini. Nggak perlu banyak-banyak ya. 8 halaman, 10 halaman aja tapi berisi itu lebih senang. Jurnal itu kan juga nggak ada yang banyak toh. Ya jurnal
deskripsi atau mini jurnal lah, kira-kira gitu, atau kayak jurnal lah ya. Udah buat aja kayak gitu, tapi Anda menguasai gitu loh. Yang saya pentingkan itu Anda menguasai gitu ya. Ya, jadi buat seperti apa namanya kayak jurnal itu. Ya. Coba lagi cek lagi ke atas. Oke. Latar belakangnya ada, pernyataan keaslian ada, rumusan masalahnya ada, penelitian terdahulunya ya minimal satu jurnal ya, transkripsi. Ada pesan teorinya, ada masalah yang diangkat, pembahasan masalahnya, kesimpulan, saran, daftar pustaka. Coba daftar pustakanya nanti pakai apa ya? Apa Mendeley atau Zotero itu ya? Nah, coba belajar itu. Kalau ditulis kamu nggak akan merasakan nanti nikmatnya nyusun skripsi kalau sudah terbiasa kayak gini. Ya. Karena kemarin online ya, kecepatan kelulusan 2018 itu kecil. Ya, saya harap nanti di dongkrak 2019 berubah lagi, bisa jadi besar. Tingkat kelulusan cepatnya itu kecil 2018. Ya, saya nggak tahu apa yang mempengaruhi nggak. Nah, mana satu lagi? Ini yang di bawah ini apa ini? Oh. Oke, sejauh ini dulu ada yang mau didiskusikan ya? Monggo, artis saja Andi ya. Saya Pak. Maaf Pak Razikan, Pak itu masih di saya masih ke-mute suaranya. Oh iya. Oke, sorry. Oke, teman-teman semuanya, UK 1 saya memang selalu makalah, UK 2 itu essay atau multiple choice ya. UK 3 saya akan berikan tugas untuk membuat proposal skripsi. Kalian bisa memilih dari salah satu materi kuliah nanti. Ya. Boleh ya. Tujuannya apa? Mudah-mudahan ada yang nyusun dari awal ya. Dari awal sudah tahu nanti akan yang apa yang akan ditulis tugas akhirnya loh ini loh. UK 3 aja sudah saya kasih bocoran loh ya, bukannya apa. Nah, kalau buat proposal, saya berharap nanti ada ya minimal 10% dari kalian lah ya, minimal 10%. Ada yang ya nanti masalah pembimbingnya monggo. Ya kalau konsentrasinya mata kuliah saya itu ya bisa Pak Siva, bisa banyak Umay, bisa Pak Umaydi, bisa Mas Budi gitu ya. Kalau keuangan mungkin materinya di saya dihubungkan dengan keuangannya ya monggo nanti semuanya bisa ya, tapi dari materi saya lah kalian mungkin akan ngambil aspek apanya, apakah aspek profnya, syariah compliance-nya atau yang lainnya. Harapan saya setelah kalian kuliah ini kalian kayak inskripsi kalian langsung sempro. Harapan saya itu sehingga kalian Desember 2022 bisa wisuda. Pak emang bisa kemarin PAI 2 orang 2018 yang sudah wisuda Desember. Kenapa? Ya ketika di semester 6 mereka udah nyiapkan proposal, sudah di coaching, kemudian selesai itu seminar proposal langsung setelah itu selesai ACC dan langsung pendadaran. Nah, ini manis toh. Nah, tinggal kalian ini menjadikan suatu tantangan atau menjadi beban itu aja. Karena satu masalah itu efektif dalam menanggapi ya. Ada orang yang menganggap ini sebuah beban, ada yang menganggap ini sebuah peluang, ada yang menganggap ini sebuah tantangan. Itu masalah perspektif saja. Ya, perspektif itu yang akan menentukan sikap kita dalam menanggapi
misalnya kalau pokoknya Pak saya maunya Pak Rozikan, ya, tapi kayaknya jarang yang maunya saya ya. Pak saya maunya Pak Rozikan gitu. Saya yang akan langsung minta ke prodi bahwa Anda bimbingan saya. Karena saya terkenal bimbing skripsi ini galak jadi ya. Tapi saya alhamdulillah, ini saya sampaikan ya. Alhamdulillah kemarin saya berhasil meluluskan mahasiswa dengan bimbingan skripsi selama 10 hari. Bisa saya. Sebentar ya, ini ada telepon dari keluarga saya sampaikan dulu saja. Oke, jadi kita coba. Siapa yang pengen lulus cepat? Ya. Ada nggak ini? Sofi Arza, pengen lulus cepat nggak? Ya Pak. Kalau ditanya pengen ya. Tapi kalau ditanya berani nggak? Itu belum tentu semuanya berani.